Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kita masuk ke bahasan lanjut yaitu view, di mana kita mesti flashback dulu ke sesi sebelumnya, di mana kita sudah membuat 4 tabel yang saling berelasi seperti ini. Perlu kita ketahui bahwa tabel-tabel yang kita bentuk dibuat berdasarkan tipe data serta ukurannya. Berbeda dengan view. Kalau view itu adalah tabel virtual ya. Jadi dia itu benar-benar tabel ya, tapi bukan tabel sebenarnya. Hanya saja bentuk tabelnya ini diambil berasal dari tabel-tabel atau view lain yang sudah dibentuk sebelumnya. Nah, perbedaannya adalah apa? Ingat ya, kalau kita membuat tabel, itu kita selalu memulainya dengan menggunakan struktur data beserta ukurannya. Sementara kalau view, itu justru kita membuat tabel dari tabel gitu. Seperti ini ya, ini adalah tabel yang kemarin sudah kita buat, ada kategori, anggota, pinjam, dan buku. Yang kemudian hasilnya menjadi view pinjam. Ini untuk penamaan view pinjam itu bebas ya. Kebetulan saja di sini namanya saya berikan view pinjam. Tapi kita boleh kok menggunakan nama-nama yang lain. Di sini saya jabarkan struktur dari view pinjam ini. View pinjam itu mengambil dari tabel pinjam, diambil ID pinjamnya. Kemudian pada tabel pinjam diambil tanggalnya. Pada tabel pinjam diambil ID bukunya, dan dari tabel buku diambil judul buku. Terlihat ya dari panahnya ini. Kemudian pada tabel pinjam diambil ID anggotanya. Kemudian pada tabel anggota diambil namanya, ini nama anggota yang ini. Kemudian pada tabel pinjam juga diambil kolom dibuat pada, dan pada tabel pinjam juga diambil pada kolom diubah padanya. Baik, ini sebenarnya query ini sudah pernah kita buat juga ya pada video sesi lalu. Jadi kemungkinan kita hanya akan melakukan copy paste dan melakukan sedikit perubahan. Oh iya, untuk pembuatan view itu diusahakan agar kita membuatnya berdasarkan relasi tabel. Begitu, jangan satu tabel terus kamu buat view, itu kayaknya kurang efektif ya. Tugasnya view di sini adalah untuk mempermudah akses informasi dengan tidak menghabiskan sumber daya memori, seperti itu. Jadi perintah-perintah yang ada pada view itu sudah tersimpan pada cache-nya SQL Server. Jadi tidak ada proses ya build kode kemudian di execute, nggak ada proses build-nya tuh, udah nggak ada. Karena proses build-nya sudah disimpan pada SQL Server-nya berupa view. Itulah mengapa proses ini lebih cepat dibandingkan kita melakukan pembuatan query seperti pada video sebelumnya. Kalau video sebelumnya kita membuatnya dengan menggunakan inner join ya. Nah, sebenarnya inner join itu kalau kita buat dari awal dengan kode yang panjang seperti itu tidak efektif. Karena itu si SQL Server masih membutuhkan sumber daya untuk mengenerate kode yang kita buat. Jadi alangkah baiknya kode-kode yang telah kita buat kita bisa konversikan kembali menjadi view agar lebih efisien dan kerja SQL Server juga tidak berat. Ini sangat efektif sekali apabila kamu bekerja pada basis data yang besar sekali. Baru terasa terlihatnya bahwa view itu sangat bermanfaat. Baik, kalau begitu kita langsung masuk ke SQL Server-nya dan kita lanjutkan materi pada video yang kemarin ya. Jadi kita lanjut di sini aja. Saya sudah masuk ke SQL Server. Ini adalah query yang kemarin kita kerjakan ya. Tapi ini akan saya copy paste dan saya akan menyesuaikan dengan struktur tabel yang kita buat seperti ini. Baik, di situ terlihat ya sumbernya dari mana saja, nama tabelnya apa, dan nama kolomnya apa. Baiklah, saya kembali lagi ke SQL Server. Saya blok dulu, klik kanan, copy, saya letakkan di bawah ya.
Kita sesuaikan dulu struktur tabelnya sesuai dengan skenario yang kita buat. Ini saya geser ya. Pengarang tidak digunakan. Baik, saya rasa query ini sudah cukup. Saya jalankan dahulu, saya execute ya. Nah, ini sudah muncul datanya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat view untuk menampilkan data ini ya, dari relasi yang ini. Ini adalah query-nya, dan ini adalah hasilnya. Hasilnya seperti ini. Ini ada yang kurang nih, sebaiknya ini menggunakan inner join saja, agar datanya lebih informatif ya. Saya execute lagi. Nah, seperti ini saja. Ini akan saya buat view. Cara membuat view adalah seperti ini. Kata kuncinya adalah create view. Nama view-nya apa? Saya tulis ya. Nama view-nya S. Nah, ini nanti di sini kita letakkan seleksinya seperti apa ya. Baik, ini adalah template-nya, create view, nama view, S, terus nama seleksinya apa. Selanjutnya kita ubah nih template ini. Sesuai skenario ya, bahwa kita akan memberikan nama dengan nama view pinjam. Kemudian S-nya ini saya ambil kodenya dari sini. Saya cut aja ya. Kemudian saya paste di sini. Dah. Kemudian saya seleksi dan execute. Baik, sudah berhasil ya. Jadi nanti pada saat kita memanggil tabel hasil relasi tadi yang sudah kita bentuk menjadi view, kita akan memanggilnya sama persis dengan cara memanggil tabel. Ya. Saya akan coba memanggil tabel, select multiply from view pinjam. Tuh. View yang tadi kita bentuk sudah dapat dipanggil melalui operasi select. Saya execute ya. Nah, lihat datanya sama ya dengan data relasi yang kodenya panjang ini menjadi lebih sederhana. Cukup memanggil select multiply from view pinjam. Jadi kita sudah tidak perlu lagi melakukan relasi seperti ini. Dan pada saat kita membuat view, artinya kode kita tersimpan pada SQL Server. Kita bisa melihatnya pada sisi sebelah sini ya. Ada database, DB purpose, kita lihat ada views. Nah, ini adalah view yang tadi kita buat. Kalau kita klik plusnya, kita klik columns-nya, muncul nama-nama kolom di sini. Nama-nama kolom ini adalah sama persis seperti yang kita buat di sini. Lalu pada saat kita ingin menampilkan view pinjam, cukup klik kanan saja, select top 100 rows. Saya klik ya. Dia akan muncul otomatis seperti ini. Jadi kita ada dua cara, kita bisa menggunakannya dengan select top ini, atau kita bisa menggunakan select seperti biasa. Dengan menggunakan kode ini. Kemudian karena view itu kan bentuknya sudah sama ya seperti table, maka sifat-sifat dan aturannya sama dengan table. Termasuk pengoperasian pada saat menggunakan where, group by, order by itu sama. Saya akan memberikan contoh where, saya menggunakan where ya. ID buku sama dengan 10 ya. Saya coba di sini, saya execute ya. Operasinya sama seperti table. Saya tambahkan lagi in ya. ID buku in 10 2 ya. Saya blok kemudian saya execute. Terlihat ya data dari ID bukunya. Atau kita ingin melakukan order by. Ini saya hapus ya. Order by
ID anggota ascending. Benar-benar sama ya. Cara penggunaannya seperti kita menggunakan table. Baik, saya akhiri sesi pada video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga mudah dipahami dan terima kasih.